Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di Tenggarnesia Channel. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana nilai-nilai kejayaan dan kebanggaan terhadap Nusantara ini. Tapi sebelumnya saya mohon panjenengan memberikan dukungan berupa subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang sudah, jangan lupa untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Bisa melalui WhatsApp, Facebook, IG, atau yang lain. Sedulurku, Majapahit sebagai imperium yang mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ini menganut nilai-nilai penaklukan yang tercermin pada Sumpah Amukti-Palapa Mahapatih Gajah Mada, yaitu nilai-nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan. Hal ini sudah tumbuh sebetulnya sejak Prabu Kertanegara melukai utusan Kaisar Cina yang meminta Singasari takluk. Leluhur raja-raja Majapahit dari Wangsa Rajasa, yakni keturunan Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi atau Ken Arok, dengan bangga misalnya menggunakan gelar kebesaran Rajasa, yang maknanya adalah terkait dengan sifat rajas atau Jawa kunonya adalah nafsu yang berkobar-kobar. Sedulurku, nilai-nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan yang dianut oleh orang-orang Majapahit dewasa itu, jika kita urai, meliputi nilai adigana atau keunggulan, adigung atau keagungan, adiguna atau superioritas, rajas atau nafsu yang berkobar dan tak terkendali, tanhalah tak terkalahkan, kawasa berkuasa, niratisa tidak terungguli, jaya kemenangan, dan nirbaya tak kenal takut. Nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang Majapahit itu juga masih disaksikan di Ogodok Kauto yang datang ke Jawa di tahun 1526, yaitu setahun sebelum jatuhnya Majapahit akibat serangan pasukan Sunanata yang dipimpin oleh Sunan Kudus. Di sini tercatat kesannya tentang orang-orang Jawa yang paling yang sebagai bangsa yang paling arogan di dunia katanya. Pulau Jawa melimpah atas segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Begitu berlimpahnya sehingga Malaka, Aceh, dan semua negeri tetangga memperoleh pasokan kebutuhan dari situ. Penduduk pribuminya disebut dengan orang Jawa, Jaos. Mereka orang-orang yang sombong, selalu memandang orang bukan Jawa lebih rendah. Oleh sebab itu, jika ada orang Jawa melewati sebuah jalan dan melihat suku lain atau penduduk asal negeri lain berdiri di atas sebuah bukit kecil atau tempat yang lebih tinggi daripada jalan yang akan dilewati orang Jawa tersebut, dan orang bukan Jawa tersebut tidak segera turun sampai orang Jawa itu lewat, maka orang bukan Jawa itu akan dibunuhnya. Sebab orang Jawa tidak akan membiarkan siapapun berdiri lebih tinggi darinya. Bahkan tidak ada satupun di antara orang Jawa yang sudi menyunggi barang atau beban di atas kepalanya, sekalipun ia diancam dengan hukuman mati. Dengan memahami bagaimana nilai-nilai yang dianut orang-orang Jawa pada masa Majapahit, sangat wajar jika munculnya berbagai kadipaten kecil pasca runtuhnya Majapahit membawa akibat pecahnya perang sipil berkepanjangan yang bermuara pada terciptanya suasana chaos dalam masyarakat di waktu itu.
Historiografi lokal mencatat kemunculan kadipaten-kadipaten baru yang pada masa Majapahit tidak pernah disebut-sebut peran pentingnya. Kadipaten-kadipaten tersebut saling mengklaim sebagai penerus kekuasaan Majapahit. Di antara sejumlah kadipaten baru yang sering disebut keberadaannya dalam historiografi adalah Terung, Sengguruh, Japan, Wirosobo, Teposono, Kedawung, Garuda, Dengkol, Banger, Gending, Jamunda, Balitar, Serengat, Panjer, Hantang, Pamenang, Rawa, Kampak, Mahespati, Ponorogo, Wirasari, Jogorogo, Tuban, Sidayu, Tandes, Lamongan, Giri, Surabaya, Pesagi, Pasir, Uter, Wedi, Taji, Bojong, Teduhan, Jaratan, Kajongan, Rajek Wesi, Kanduruan, Blambangan, Puger, Babatan, Tegal, Kendal, Japara, Demak, Pengging, Semarang, Tedunan, Pati, Binangun, Jipang, Keniten, Sumenep, Pamadekan, Prombasan, Arosbaya, dan Gilimandangin yang tumpang tindih keberadaannya dengan kerajaan-kerajaan lama bawahan Majapahit seperti Lasem, Pajang, Mataram, Wengker, Pamotan, Pawanuan, Kabalan, Singhasari, Kadiri, Kertabumi, Singhapura, Wirabumi. Kadipaten-kadipaten baru itu dikisahkan sering berperang satu sama lain, dengan akibat jumlah penduduk Pulau Jawa pasca runtuhnya Majapahit menurun sangat tajam. Kemunculan Demak Bintoro sebagai kekuatan politik yang berhasil menyatukan kekuasaan para adipati Muslim di sepanjang pantai utara Jawa dapat dipandang sebagai salah satu faktor pendorong bagi berlangsungnya transvaluasi nilai-nilai masyarakat Jawa yang semula bertumpu pada nilai-nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan yang khas. Majapahit menjadi nilai-nilai yang islami. Keberhasilan Demak Bintoro mempersatukan para penguasa-penguasa kadipaten baru inilah yang berlanjut sampai masa kerajaan Pajang dan Mataram yang menuntaskan proses transvaluasi nilai-nilai dengan dampak positif, mereduksi sekaligus menghentikan perang sipil yang berlarut-larut yang menghabiskan jumlah penduduk. Sementara itu, wilayah Blambangan yang sampai abad ke-18 penduduknya belum Islam dan masih mengikuti nilai-nilai keagungan, kemuliaan, kebesaran, keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan khas Majapahit, masih meneruskan kebiasaan perang antar kadipaten, baik untuk alasan wilayah teritorial maupun perebutan tahta antar keluarga, sebagaimana dicatat historiografi lokal seperti Babat Sembar, Babat Bayu, Babat Wilis, Babat Tawangalun, Babat Masepuh, dan juga dicatat dalam kolonial Archive. Akibat perang berkelanjutan sampai seperempat akhir abad ke-18, itulah yang kiranya membuat penduduk Blambangan nyaris habis. Akhirnya, atas kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, pada dasawarsa yang ke-1840-an, kawasan Blambangan diisi orang-orang miskin dari Pulau Madura yang diperkerjakan sebagai buruh di berbagai perkebunan. Ini di tulisan Kumar 1979. Dengan nilai-nilai yang dianutnya itu, sejarah memang mencatat bahwa orang-orang Majapahit telah menjadi penguasa atas semua suku bangsa di Nusantara, terutama saat dipimpin tokoh-tokoh besar seperti Raden Wijaya, Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, dan Sri Kerta Wijaya.
Namun saat tahta Majapahit diwarisi oleh raja-raja yang lemah, nilai-nilai yang dibanggakan itu justru menjadi malapetaka. Proses suksesi tahta Majapahit pasca Prabu Kertawijaya misalnya saja. Para keturunan raja saling merasa bahwa merekalah yang lebih berhak untuk berkuasa karena lebih unggul dan lebih superior dibanding yang lain. Para keturunan raja berhasrat untuk saling menaklukkan pesaing-pesaingnya. Dan ujung dari proses suksesi itu adalah pecahnya pertempuran antar keluarga yang berlarut-larut, yang nyaris membuat penduduk Majapahit habis terbunuh dalam perang sipil. Jatuh bangunnya kekuasaan raja-raja Majapahit setelah Prabu Kertawijaya yang ditandai perang internal keluarga raja yang disusul munculnya warlot-warlot yang saling berperang satu sama lain adalah bukti bahwa nilai-nilai keagungan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebesaran, nilai-nilai keunggulan, superioritas, penaklukan, dan kemenangan yang menjadi kebanggaan Majapahit itu justru menjadi penyebab timbulnya pertumpahan darah tanpa akhir. Saudaraku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi Islam Nusantara. Nanti bagaimana karakter-karakter dari Majapahit dan pra-Majapahit. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.